Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pendapatan nasional atau national income. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa faktor penentu produksi barang dan jasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pendapatan nasional itu didistribusikan. Kemudian selanjutnya apa faktor penentu permintaan untuk barang dan jasa. Oke. Kemudian faktor-faktor apa saja yang membawa supply and demand, penawaran dan permintaan barang dan jasa sampai kepada titik equilibrium tertentu. Yang terakhir, bagaimana perubahan saving, tabungan ya, dan investment atau investasi. Oke, sebelum kita masuk, kita pahami dulu circular flow-nya dalam close economy. Ini asumsinya adalah close economy, sehingga faktor luar negeri itu belum menjadi atau belum diperhatikan ya. Belum kita masukkan di sini. Oke, karena close economy ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah household, rumah tangga, kemudian government, dan firm. Produsen ya. Kemudian ada 3 market nih. Yang pertama ada pasar barang faktor produksi, maksud saya pasar faktor produksi, kemudian pasar uang, financial market, dan yang terakhir adalah pasar barang dan jasa. Kita bahas dari yang arah sini dulu ya. Oke, firm atau perusahaan dia akan mengeluarkan dana untuk membayar faktor produksi. Dia apa di pasar faktor produksi, anggaplah ini misal pasar tenaga kerja dan juga pasar capital misal. Kemudian karena di sini perusahaan dia mengeluarkan ya, dia menjadi pemasukan untuk household, untuk rumah tangga, karena dia adalah supplier dari salah satu supplier dari pasar faktor produksi. Karena rumah tangga ini menjadi tenaga kerja atau menjadi pekerja ya. Karena perusahaan mengeluarkan, maka dia menjadi pendapatan kepada rumah tangga. Sehingga rumah tangga punya pendapatan. Kemudian pendapatan dari rumah tangga itu dibagi menjadi 3 jalur atau dikeluarkan ya. Ini adalah bentuk-bentuk yang dikeluarkan dari pendapatan rumah tangga. Yang pertama dia bisa digunakan untuk saving, untuk tabungan, kemudian dikeluarkan untuk pajak ya. Kemudian dikeluarkan juga untuk konsumsi. Untuk melakukan pembelian barang dan jasa di mana di pasar barang dan jasa. Karena ini adalah yang mengeluarkan rumah tangga, ini menjadi sisi income, sisi penerimaan oleh perusahaan. Oke. Kemudian sama nih, pemerintah juga apa? Ini rumah tangga yang mengeluarkan sehingga menjadi pemasukan oleh pemerintah. Ini juga ini dikeluarkan di sini, ini menjadi dana masuk ke financial market. Selanjutnya, kita bahas dari sisi pemerintah. Pemerintah itu sama, dia ada sisi pendapatannya dari tax, kemudian ada pengeluarannya. Pengeluarannya berupa apa? Public saving nih. Dia masuk ke financial market dan pengeluaran pemerintah. Bisa disebut government purchase atau government spending ya. Bisa untuk membeli barang dan jasa. Oke. Kemudian dana yang ada di financial market itu digunakan untuk investment. Saya kira itu ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah di sini bahwa saving itu ada 2. Ya. Berarti ada saving yang dilakukan oleh pemerintah, kita sebut public saving, atau saving yang dilakukan oleh rumah tangga yang kita sebut dengan private saving. Oke, kita akan lanjut. Apa yang menentukan produksi dari barang dan jasa? Ada 2 faktor produksi. Yang pertama adalah capital dan labor.
Capital ini apa? Capital itu adalah alat-alat yang digunakan oleh para pekerja itu. Ya, mesin-mesin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah labor. Labor siapa labor? Labor ya tenaga kerja. Oke, sehingga fungsi produksinya itu menjadi jumlah outputnya itu bergantung kepada capital dan labor. Bergantung kepada capital dan labor. Asumsi yang kita gunakan, karena ini merupakan pandangan klasik ya, asumsi yang kita gunakan adalah ekonomi itu memiliki capital, labor, dan teknologi yang dia sifatnya fix. Anggaplah pada tahun tertentu itu ya teknologi itu cenderung belum mengalami perubahan yang signifikan, sehingga kita katakan fix. Begitu juga dengan jumlah manusianya, jumlah tenaga kerjanya, berapa angka kelahirannya, sehingga ini sifatnya kita asumsikan sifatnya fix. Selanjutnya ada faktor produksi itu yang kedua ya, asumsi yang kedua, faktor produksi itu dia sifatnya sudah digunakan secara sepenuhnya. Faktor produksi yang ada itu sudah digunakan sepenuhnya, dan asumsi yang terakhir adalah constant return to scale. Oke, karena labor and capital sifatnya fix, maka di sini ada barnya. Karena dia sifatnya fix, maka outputnya juga sifatnya fix. Ya. Sekali lagi, karena capital labor-nya sifatnya fix, maka outputnya fix. Oke, kita lanjut. Bagaimana pendapatan nasional itu didistribusikan? Harga dari faktor produksi, ya. Faktor produksi itu tadi ada dua, ada labor and capital. Sedangkan harganya dari faktor produksi itu kan berarti upah tenaga kerja dan biaya untuk menyewa alat-alat produksi, untuk menyewa capitalnya, menyewa mesin-mesinnya. Sehingga harga dari faktor produksi itu ya upah dan harga sewanya, atau wage dan rent. Kita simbolkan dengan W dan R. Oke, karena dia di sini sifatnya supply-nya ya, sifatnya tetap, maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyentuh titik equilibrium-nya atau titik optimalnya di sini. Kita lanjut ke facing competitive form. Situasi perusahaan yang kompetitif, kurang lebih seperti itulah ya. Di sini kita sudah bahas tadi bahwa production function, capital and labor itu sifatnya dia fix. Sehingga bagaimana caranya perusahaan memaksimalkan profit mereka. Kita pecah dulu nih, profit itu isinya apa saja. Ternyata profit itu dipengaruhi oleh revenue, berapa penerimaannya ya, penerimaan, kemudian labor cost-nya, berapa upahnya, dan capital cost-nya, berapa sewanya, sewa capitalnya. Sedangkan revenue itu kan penerimaan terdiri dari harga ya, dan yang dihasilkan. Harga dikali output yang dihasilkan. Sedangkan labor cost itu upah dikali jumlah labornya. Capital cost itu sama, rent, biaya sewa dikali capitalnya. Oke, jadi ini revenue dikurangi labor cost, dikurangi capital cost. Sehingga profit itu ya ini. Profit bergantung kepada harga. Berapa sih harganya? Semakin besar harganya ya semakin profit. Kemudian upah, semakin besar upahnya ya profitnya semakin kecil. Atau semakin besar rentnya, harga sewanya, profitnya juga semakin kecil. Semakin banyak, kemudian dipengaruhi juga capital and labor. Nah, ini perusahaan menentukan nih berapa jumlah capitalnya dan berapa jumlah labornya. Ini perusahaan harus menentukan berapa jumlah labor dan capitalnya untuk memaksimalkan profit. Ya, karena ininya sudah fix. Kalau bergantung kepada harga, ya saya kira itu kurang bisa untuk diprediksi ya. Sehingga bagaimana perusahaan
seefisien mungkin dengan mengatur jumlah labor dan capital dia. Berapa proporsinya. Kita lanjut. Permintaan perusahaan terhadap faktor produksi ya. Ini ada output di sini, kemudian di sini ada labor. Semakin naik jumlah labornya, maka outputnya juga semakin naik. Namun dia sifatnya decreasing. Decreasing artinya semakin menurun nih. Kalau labornya naik terus-menerus, maka outputnya juga naik, tapi dia semakin lama kenaikan outputnya akan semakin kecil. Di sini sifatnya dia flatter nih. Di sini signifikan, naiknya dari bawah, signifikan sekali, naiknya kemudian semakin lama semakin flat. Oke. Semakin lama semakin flat. Atau yang kita kenal dengan diminishing marginal product. Atau di sini juga ditulis sifatnya dia decrease ya. Semakin banyak kalau capitalnya nggak nambah, labornya terus yang ditambah, dia akan semakin decrease. Oke. Sehingga kita mengenal dengan istilah marginal product of labor. Ini tambahan produksi yang tambahan output yang disebabkan oleh setiap tambahan labor pada capital yang fix, pada capital tertentu. Atau yang kita sebut dengan MPL. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke marginal product of labor atau MPL. Perubahan profit, delta profit itu sama dengan perubahan penerimaan dikurangi dengan perubahan cost. Karena yang kita sedang bahas labor di sini, maka yang dimasukkan ke sisi cost adalah upah atau wage-nya. Ya, revenue itu perubahan revenue itu sama dengan P dikali MPL-nya atau marginal product of labor. Sehingga kalau kita turunkan nih menjadi P dikali MPL sama dengan W. Kita balik saja ya, MPL itu sama dengan W per P atau real wage-nya. W per P adalah real wage-nya. Berapa yang dibayarkan oleh produsen untuk setiap unit output-nya. Yang dihitung adalah unit output-nya, berapa biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah dibandingkan dengan unit output-nya. Sehingga perusahaan itu akan berusaha mengatur pada titik ini. Karena labor supply-nya itu dia given, dia fix, maka perusahaan akan mengatur pada titik ini. Ya. Bagaimana Pak kalau dia misalnya ya dia di posisi ini? Ya benar, real wage-nya itu dia real wage-nya semakin rendah, tapi jumlah output yang dihasilkan juga semakin rendah. Artinya tidak efisien. Sedangkan kalau dia di titik ini outputnya tinggi, tapi biaya upah pekerjanya juga semakin tinggi. Maka titik keseimbangan ini dikatakan yang paling maksimal. Oke, ini saya kira sama ya, marginal product of capital. Kalau yang tadi di sini cost-nya itu di sini W, kalau di MPK itu berarti R ya, atau rent, maka MPK itu sama dengan R per P. R itu biaya sewa capital dan P itu harganya. Yang dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan unit produk yang dihasilkan. Kita masuk ke demand for good and services. Permintaan untuk barang dan jasa. Karena kita sedang membahas closed economy, maka Y itu sama dengan C plus I plus G. Faktor luar negeri NX-nya, kalau sudah perekonomian terbuka, ini berarti kan ditambah plus NX ya, atau net export. Namun karena ini adalah perekonomian tertutup, maka kita belum menggunakan itu. Kita menggunakan Y sama dengan C plus I plus G. Ya. Kemudian konsumsi itu dipengaruhi oleh apa?
Ternyata karena ada pemerintah, maka ada tax nih. Di sini ada tax. Sehingga konsumsi yang dihitung hanya pendapatan dikurangi tax. Hanya pendapatan dikurangi tax. Atau kita sebut dengan disposable income. Pendapatan yang siap digunakan. Ya. Kita mengenal istilah marginal propensity to consume. Artinya apa? Semakin besar kenaikan konsumsi, semakin besar kenaikan income, dia akan merubah atau memperbesar konsumsinya. Ya. Jadi di sini saat disposable income-nya itu naik, itu kemungkinan atau kecenderungan yang terjadi konsumsinya juga akan naik. Oke. Kemudian kita masuk ke fungsi investasi atau investment function. Sebelum kita bahas ke fungsi investasi, kita mengenal dulu interest rate, ya, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu ada dua. Yang pertama ada nominal interest rate, yang kedua ada real interest rate. Nominal interest rate itu apa, Pak? Nominal interest rate itu adalah suku bunga yang dilaporkan. Maksudnya apa? Suku bunga yang ada di perbankan itu. Yang ada di bank-bank itu. Misal per tahun suku bunga di bank 10%, katakanlah. Itu yang kita sebut dengan nominal interest rate. Kemudian yang kedua, real interest rate. Apa real interest rate itu? Adalah suku bunga setelah dikurangi angka inflasi. Ya, itu disebut dengan real interest rate. Misal tadi suku bunga nominalnya 10%, inflasinya 5%, maka suku bunga real, ya, real interest rate-nya itu ya 5%. Oke. Kemudian di sini ada fungsi investasi. Kita masuk ke fungsi investasi. Investasi dia bergantung kepada real interest rate. Oke. Karena apa? Karena suku bunga itu merupakan biaya dari dana yang dipinjam, dana yang digunakan. Semakin rendah real interest rate-nya nih, kalau real interest rate-nya semakin rendah di sisi ini, misal, maka investmentnya akan tinggi, investasinya akan tinggi. Orang-orang dia akan investasi, dia akan beli bangun pabrik misal, dia akan beli alat-alat dan lain sebagainya. Oke, karena apa? Karena biaya untuk meminjam uang dalam tanda kutip ya itu ya rendah. Sedangkan kalau real interest rate-nya tinggi, investment-nya juga rendah di sini. Karena apa? Karena uangnya menjadi mahal. Biaya dananya itu menjadi mahal. Cost of capital-nya menjadi cost of fund-nya itu menjadi mahal. Oke. Kita lanjut ke government purchase atau government spending. Government spending dia sifatnya fix ya. Tax itu juga sifatnya fix, dia bergantung bagaimana kebijakan pemerintah. Setidaknya ada 3 macam anggaran itu ya. Ada anggaran yang sifatnya berimbang, ada yang sifatnya defisit atau negatif, ada yang sifatnya surplus atau positif. Saat pengeluaran pemerintah, ini G, ini berarti kan pengeluaran pemerintah, tax-nya ini berarti pendapatan pemerintah, itu sama, itu maka disebut dengan anggaran berimbang. Namun saat pengeluaran pemerintahnya lebih besar dibanding tax-nya, dibanding pendapatannya, itu disebut dengan anggaran defisit. Sebaliknya, kalau pengeluaran pemerintahnya lebih kecil dibandingkan dengan tax, itu yang disebut dengan budget surplus atau anggaran surplus. Ya. Bagaimana misal kalau kita kontekstualisasikan dengan masa corona ini? Masa corona ini ya kita budget defisit. Karena apa? Karena pengeluaran pemerintahnya jauh lebih besar dibandingkan pendapatannya. Di sininya pengeluaran pemerintah untuk vaksin, untuk PKH, BLT,
bansos dan lain sebagainya, ini semakin besar selama corona. Sedangkan dari sisi pendapatan, pajaknya itu banyak sekali sektor-sektor yang pajaknya itu dibuat rendah untuk membantu mereka. Ya. Sehingga kita sedang mengalami budget defisit saat ini. Kita lanjut. Oke, equilibrium di pasar barang dan jasa. Tadi kita di awal sudah bahas bahwa supply-nya, Y-nya itu dia sifatnya fix. Kemudian demand, C plus I plus K, ya. C-nya itu ini adalah disposable income. I-nya investment, dia bergantung kepada real interest rate. Kemudian ditambah G, atau pengeluaran pemerintah di sini. Y sifatnya tetap. T tadi juga kita sudah bahas, dia tergantung pemerintah. G juga, dia tergantung oleh pemerintah. Sehingga hanya interest rate itu yang dia masih bisa berubah-ubah di sini. Dia sifatnya tidak fix. Semakin tinggi interest rate, maka semakin rendah level investment, jumlah investasinya. Semakin rendah investment, dampaknya juga semakin rendah permintaan terhadap barang dan jasa. Ya, kalau dia investmentnya ini tinggi, ini misal semua tetap, ya semua tetap, maka di sini juga tinggi, pendapatannya juga tinggi. Ya. Karena yang lain ini sudah sifatnya tetap, maka faktor penentunya hanya ini. Kalau ininya tinggi, di sini tinggi. Tapi kalau investmentnya rendah, di sini juga akan rendah. Oke. Kita lanjut ya. Oke, penawaran dan permintaan untuk loanable fund. Loanable fund itu berarti apa? Berarti dana savingnya. Dana yang bisa dipinjamkan itu kalau ada savingnya. Kalau nggak ada savingnya ya nggak bisa dipinjamkan. Sehingga di sini kita mencari savingnya. Ya bagaimana carinya? Ini kita Y sama dengan C plus I plus G, atau kita balik nih. Y sama dengan Y min C min G sama dengan I. Kemudian national saving ini atau saving itu simbolnya S. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa saving itu ada dua. Ada private saving, punyanya household tadi, punyanya masyarakat. Ada juga public saving, dia punyanya pemerintah. Ya. Oke. Ini saving ini ada dua ini. Oke, private saving bergantung kepada apa? Saving itu kan berarti pendapatan setelah dikurangi pajak ya. Di sini kita dapat disposable income. Kemudian dikurangi berapa besaran konsumsinya. Ya. Jadi misal kalau kalian punya 3 juta, kalau 3 juta belum kena pajak ya. Misal kalian punya pendapatan 6 juta ya. 6 juta dikurangi pajaknya misal 500.000. Misal tinggal sisa 5,5 juta. Oke, berapa dana yang di saving itu bergantung kepada besaran konsumsinya. Kalau konsumsinya 4 juta berarti tinggal 1,5 juta. Gitu ya. Itu yang private saving ya. Kemudian public saving itu bergantung kepada apa? Besaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kalau teksnya pendapatannya besar sedangkan pengeluarannya kecil, public savingnya besar. Tapi kalau pendapatannya kecil, pengeluarannya besar, itu maka public savingnya juga akan kecil. Oke, sehingga ini sifatnya fix semua. Ya, tadi juga kita sudah bahas ini fix. Maka saving itu sifatnya fix. Dia tidak bergantung kepada real interest rate. Dalam asumsi ini dia tidak bergantung atau tidak dipengaruhi oleh real interest rate. Karena dia sifatnya given. Sehingga kurvanya jadi seperti ini. Ya. Oke, kemudian ini yang menentukan. Ini yang menentukan
berapa tingkat equilibrium dari interest rate. Kalau savingnya dia semakin besar, maka interest rate-nya juga semakin turun. Sehingga menyebabkan investasinya naik. Namun saat savingnya turun, menyebabkan interest rate-nya naik, sehingga investment-nya turun. Jadi saving ini akan berpengaruh kepada equilibrium interest rate. Oke. Kita masuk ke perubahan saving yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Kalau kita bicara kebijakan fiskal, itu yang terlintas di pikiran kita pasti hanya dua hal. Yang pertama adalah tax, yang kedua government purchase atau government spending. Tax itu berarti pendapatan pemerintah, sedangkan government spending itu pengeluaran pemerintah. Government purchase itu pengeluaran pemerintah. Oke. Di sini diasumsikan jika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah. Ya. Kenaikan pengeluaran pemerintah itu menyebabkan apa? Menyebabkan public saving ya berkurang. Kita anggap teksnya tetap ya. Kita anggap teksnya tetap, tapi pengeluarannya naik, itu saving berkurang. Saving berkurang artinya dia ke arah ke kiri. Menyebabkan apa? Real interest rate-nya naik. Kemudian menyebabkan apa? Investment-nya turun. Ya. Tadi sudah kita bahas, kalau investment-nya turun, maka income-nya juga akan turun. Pendapatannya juga akan turun. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi tax-nya, dari sisi pendapatan pemerintah. Misal, ya, pendapatan pemerintah itu dikurangi, tax-nya itu dikurangi. Apa yang terjadi terhadap saving? Sama nih. Saving juga berkurang, real interest rate naik. Ya. Namun, perbedaannya adalah kalau yang pertama tadi, karena hanya pengeluaran pemerintah ya, pengeluaran pemerintahnya yang naik, dia tidak berpengaruh kepada disposable income-nya, maka disposable income-nya tetap. Sehingga konsumsinya dia tidak berubah. Namun, kalau yang berkurang tax-nya, pemerintah memutuskan untuk memotong pajak atau mengurangi pajaknya, maka dia akan berpengaruh kepada disposable income-nya. Sehingga disposable income-nya naik. Misalnya tadi pendapatannya 6 juta, pajaknya 500.000, katakanlah pajaknya berkurang, dikurangi tinggal 200.000. Ada tambahan penghasilan 300.000 yang bisa digunakan untuk konsumsi. Ya, sehingga menyebabkan konsumsinya naik. Oke. Yang membedakan adalah itu. Kita lanjut perubahan yang terjadi pada permintaan investasi. Permintaan investasi mungkin ya dipengaruhi oleh inovasi teknologi. Misal terjadi atau ada penemuan terhadap teknologi baru seperti komputer atau sekarang sudah ke arah 4.0 ya, Internet of Things. Atau juga yang sedang booming saat ini itu mobil listrik. Misal. Itu juga bisa tuh mengubah keinginan orang untuk berinvestasi. Namun itu juga bergantung kepada kebijakan oleh pemerintah. Misal kebijakan dari sisi peraturan pajak. Ya. Di beberapa negara itu negara Eropa misal yang ada di benua Eropa, Amerika itu ada keringanan pajak untuk kendaraan-kendaraan listrik. Selain dia teknologi baru, dia juga ramah lingkungan. Sehingga apa? Investment terhadap infrastruktur kendaraan listrik itu besar. Karena apa? Karena ada keringanan pajak di sana, pengurangan pajak di sana. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia saya kira belum ada atau setidaknya pemerintah sudah memikirkan ke arah sana tapi belum dieksekusi. Ya. Sehingga orang yang mau investasi di Indonesia terutama di bidang sektor
ini itu juga ya kurang menarik investment di sisi ini. Oke. Misal di sini terjadi kenaikan permintaan investasi ya karena S-nya tetap. Oke. Dia savingnya tetap dia menyebabkan R-nya naik. Ya. Tapi naiknya dari apa? Dari sisi ini. Kalau sebelumnya kenaikan real interest rate itu disebabkan karena penurunan saving, ya. Kalau di sini kenaikannya disebabkan oleh investment demand-nya, permintaan investasi yang naik. Hingga menyebabkan real interest-nya dia naik. Ya, naiknya cukup signifikan. Namun kalau kita asumsikan savingnya sifatnya tidak tetap, artinya saving dipengaruhi oleh interest rate. Pak, kenapa saving dipengaruhi oleh interest rate? Seseorang dia akan merasa kita mengenal opportunity cost ya, biaya kesempatan. Daripada uang itu saya simpan di rumah, mendingan disimpan di bank misal dalam bentuk deposito. Oke, kalau tingkat suku bunganya naik, maka menarik orang menabung di bank. Ya, kalau dia di sini suku bunganya naik kan daripada dana di rumah, dia mendingan ditaruh di bank. Sehingga minat menabungnya naik, walaupun investmentnya naik. Ya. Investmentnya naik, tapi orang-orang juga tertarik untuk menabung. Sehingga kenaikan suku bunganya ini tidak terlalu signifikan, seperti kasus yang sebelumnya, seperti yang ini. Kalau ini dia naiknya sangat tinggi, karena savingnya tetap, tapi yang di sini dia kenaikannya lebih moderat. Karena apa? Loanable fund-nya, karena savingnya naik, loanable fund-nya juga naik. Ya, real interest-nya, rate-nya dia naik, tapi tidak signifikan. Oke. Saya kira itu ya yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti kalian sampaikan dalam sesi tanya jawab kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.